الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, para peserta kajian subuh yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Tidak ada kata yang lebih pantas untuk kita senandungkan di pagi hari ini selain kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, baik nikmat yang besar yang tampak maupun nikmat yang kecil yang tidak tampak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita lantunkan di setiap hari kita adalah kebaikan dan sikap yang sangat-sangat memberikan kepada kita semangat, memberikan kepada kita motivasi, karena kesyukuran kita maknanya adalah keberkahan tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para peserta, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, suatu ketika Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika itu beliau sebagai gubernur, beliau menatap ke langit dan melihat ada awan hitam, awan mendung yang bergerak. Maka beliau kemudian mengatakan, amtiri anna syi'ti fasatatini kharajuki. Kata beliau ketika melihat awan mendung tersebut, hujanlah engkau di mana engkau mau, turunlah engkau wahai hujan dimanapun engkau mau, fasatatini kharajuki, karena hasilnya, karena keuntungannya, karena manfaatnya tetap akan datang kepada kami. Ini perkataan yang sangat-sangat tinggi maknanya. Kata beliau, hujan engkau turun di negara muslim, maka tentunya manfaatnya untuk orang-orang muslim yang berternak, yang bercocok tanam, yang yang butuh air, maka manfaatnya untuk orang-orang muslim. Dan jika engkau turun di negara yang bukan muslim, maka upetinya, maka jizyahnya, maka bayarannya tetap akan datang keuntungannya kepada orang-orang muslim. Ini perkataan yang luar biasa, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri ketika umat Islam berada di masa keemasannya. Ketika itu hampir 2/3 dunia dibawa ke khilafaan Islam, dibawa ke khilafaan Islam. Semua masyarakat sejahtera, semua pelosok negeri kemudian mendapatkan rahmatan lil alamin yang dijanjikan oleh Allah dengan agama ini. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tarikh, dalam kitab sejarahnya yang berjudul An-Nihaya Al-Bidayah wan Nihaya, menceritakan tentang salah seorang panglima umat Islam yang bernama Rib'i ibni Amir.
Rib'i ibni Amir ini adalah juru bicara yang dikirimkan oleh Sa'ad ibni Abi Waqqas untuk berunding negosiasi dengan Raja Persia ketika itu. Jadi ceritanya Raja Persia meminta untuk bernegosiasi. Umar ibn Khattab mengirim Sa'ad ibni Abi Waqqas untuk mengislamkan Persia. Maka ketika mereka datang, panglima-panglima Persia, raja-raja Persia kemudian bertanya-tanya, ini siapa mereka ini? Mereka datang dari Arab. Arab terkenal dengan kemiskinannya ketika itu, bahwa mereka tidak punya kecuali onta, sapi, kambing. Kok tiba-tiba datang ingin memaksa kami untuk memeluk agama mereka? Kalau kita tidak terima, maka kita disuruh untuk membayar upeti dalam keadaan terhina. Dan kalau tidak mau, maka kita diperangi. Siapa mereka? Kami adalah negara superpower. Nah, ini kata mereka. Jadi Persia itu saking kuatnya, bahkan tidak pernah ada negara yang mencoba untuk menyerangnya. Jangankan kalah, diserang saja tidak pernah. Tiba-tiba datang orang-orang dari Arab, dari negara yang terkenal dengan negara yang sangat miskin. Siapa mereka? Panggil mereka dulu untuk berbicara. Maka dikirimlah Rib'i ibni Amir. Rib'i ibni Amir datang dengan pakaian yang sederhana, kemudian naik menunggangi untanya, naik sampai ke dalam singgasana istana daripada Panglima Rustum. Diikatnya kudanya di pelataran, kemudian masuk dengan membawa senjatanya. Ketika melangkah ditahan di pos penjagaan, silakan masuk tapi tanggalkan seluruh senjatamu. Dia membawa pedang, anak panah yang dia ikat kemudian dia gantungkan di belakangnya, dan dia berjalan dengan bersandar kepada tombaknya. Kata Rib'i ibn Amir, saya tidak akan pulang. Saya datang karena panggilan kalian dan bukan datang karena kemauan saya. Kalau kalian mau, ya saya masuk dengan senjata saya. Tapi kalau kalian menolak, maka saya pulang tanpa ada masalah. Kaget Rustum. Ini perkataan, ini mental ini nyali dari orang ini yang kelihatan terkesan sederhana. Ini bukan orang sembarangan. Teman-teman dari Panglima Rustum atau pejabat-pejabatnya kemudian mengatakan, jangan terpengaruh, lihat pakaiannya, pakaian miskin. Tapi Rustum mengatakan, tapi dengar perkataannya, ini bukan perkataan yang sembarangan. Maka dipersilahkanlah dia masuk dengan senjatanya. Rustum ketika ingin bernegosiasi dan memanggil perwakilan daripada pasukan muslim, dia mempersiapkan, mempercantik singgasananya. Semua kekayaannya dikeluarkan, dipajang, itu emas-emas, berlian, permata dan semua. Bahkan permadani yang sangat mahal dihamparkan. Pikir mereka bahwa siapa tahu orang Arab yang miskin ini kemudian tertipu, terperdaya ketika melihat kekayaan ini, kemudian menjadi ciut nyalinya atau menjadi terpesona, kemudian hilang keseimbangannya. Maka Rib'i yang paham, ketika dia masuk melewati permadani tersebut, dia berjalan sambil menancapkan tombaknya setiap kali melangkah. Dia robek semua itu permadani. Sampailah kepada Rustum. Man antum? Siapa kalian? Dia mengatakan perkataan yang menjadi pelajaran besar bagi kita generasi-generasi setelahnya. Ji'nakum linukhrijakum min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami ini adalah kelompok, kami ini adalah umat, generasi yang datang kepada kalian untuk menyelamatkan kalian daripada kesyirikan, daripada penyembahan-penyembahan, daripada ketundukan, ketakutan kepada selain Allah, menjadi takut dan tunduk hanya kepada Allah. Kami datang, kata beliau, mengeluarkan kalian, menyelamatkan kalian dari menyembah makhluk, kembali menyembah Al-Khaliq.
tauhid, akidah. Dan kami datang untuk menyelamatkan kalian dari sempitnya dunia menjadi luasnya dunia dan akhirat. Dan kami datang untuk menyelamatkan kalian dari kebohongan atas dasar agama kepada keadilan Islam. Ini 3 perkataannya, 3 poin yang dikatakan beliau, memberikan kepada kita pelajaran yang insya Allah hari ini akan kita bahas bersama bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah izzul Islam. Islam, agama kita adalah agama yang aziz, agama yang mulia, agama yang terhormat, agama yang tinggi, agama yang seharusnya membuat kita mendongakkan kepala, membusungkan dada, bukan karena kesombongan, tapi karena agama kita adalah agama satu-satunya yang benar, yang diterima, dan satu-satunya yang memberikan kepada manusia kunci sorga. Agama kita, kenapa kita tidak bangga? Kenapa kita tidak merasakan izzah? Izzah kalau secara bahasa diterjemahkan sebagai kekuatan, keagungan, kemuliaan, atau kalau diterjemahkan dalam dalam terjemahan modern sekarang diartikan mungkin mental, percaya diri, bangga. Itulah izzah. Dan izzah ini adalah syiar keimanan, syiar keislaman. Sebagaimana setingkat mana kebanggaan kita terhadap agama kita, itu menunjukkan linear dengan bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Karena Islam, agama, identitas kita ini adalah salah satu bentuk tingkatan keimanan kita. Barang siapa yang menampakkannya, maka seperti itulah gambaran keimanannya. Doktrin dalam Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat ketika Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada kemanusiaan. Ta'muruna bil ma'ruf, tupoksi kalian adalah membawa kebaikan, menyebarkan kebaikan, mengajak kepada kebenaran. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Ini tugas kita. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan walillahil izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Sungguhnya kemuliaan itu bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang yang beriman. Ini sudah dalam banyak ayat-ayat dijelaskan kepada kita. Nabi pun juga demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoktrin para sahabat bahwa kapan mereka beriman kepada Allah, kapan mereka menggenggam kuat akidahnya, maka mereka adalah manusia terbaik. Bukan karena kesombongan, tapi karena memang itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Ketika para sahabat pulang dari perang Uhud dalam keadaan sedih, bagaimana tidak bersedih? Banyak sahabat-sahabat terbaik ketika itu, termasuk paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib, kesatria, singa Islam yang terbunuh syahid. Maka mereka pulang dalam keadaan sedih. Ada yang saudaranya, ada yang bapaknya, ada yang adiknya, ada yang anaknya meninggal. Maka ketika itu turunlah firman Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian bersedih, jangan galau. Wa antumul a'laun, karena kalian itu tempatnya teratas, kalian itu tempatnya terbaik, in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Fanatisme keimanan ini perlu, dan inilah makna daripada izzah kita. Kita punya harga diri, kita harus pede. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zaman kita sekarang, terutama generasi-generasi milenial ini, mulai kabur pemahaman mereka tentang izzah ini, tentang muru'ah ini, tentang mental ini, sikap optimisme, keberanian, syaja'ah, bangga terhadap agama ini. Kalau kita telusuri
Kenapa kita minder, kurang percaya diri, malu, bahkan kita terkesan untuk lebih mengeluh-elukan apa yang dicapai oleh musuh-musuh kita. Allah sendiri mengatakan seperti itu, fala la yagurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah kalian tertipu dengan pencapaian-pencapaian orang-orang kafir di muka bumi. Mata'un qalil, karena itu adalah kenikmatan yang sesaat. Wa bi'sal masir mata'un qalilun wa ma'awahum jahannam, dan tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Kalau kita lihat sekarang, negara yang kaya, masyarakatnya yang kaya, itu bukan di negara-negara muslim kebanyakan dari negara-negara yang non muslim. Pencapaian mereka luar biasa di dunia. Ini kemudian membuat kita tertipu, membuat kita tidak pede, membuat kita ciut melihat, kita tidak apa-apa dan bukan apa-apa. Kita lemah, kita tertindas. Ini diantara penyebab, ditambah dengan penyebab yang lain. Al-wahan, kita kemudian mata hati kita tertutupi karena banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan. Dan kata kuncinya izzah di sini adalah kapan kita mempertahankan dan menggenggam agama kita ini dengan benar, sebagaimana yang dikatakan Rib'i ibni Amir tadi. Selama kita menjaga agama kita, dekat dengan agama kita, maka seperti itulah kemudian Allah mengangkat derajat kita. Kapan kita jauh dari agama kita, kapan kita kemudian lalai daripada ketauhidan dan akidah kita, kapan kita kemudian tertipu dengan apa yang kita lihat dari pencapaian orang-orang kafir, maka disitulah kemudian Allah menimpakan kepada kita kelemahan. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, itulah makna izzah. Itulah makna tentang wa ana awwalul muslimin. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memproklamirkan keislaman kita, bangga dengan identitas kita, karena itu adalah syiar, dan syiar ini adalah bagian keimanan. Maka untuk menuju ke sana, Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu menggariskan kepada kita sebuah perkataan yang luar biasa, yang cukuplah menjadi dalil bagaimana kita menapaki kembali jalan-jalan izzah tadi. Kata beliau, nahnu qaumun, kita adalah umat a'azzanallah bil Islam, yang Allah muliakan karena Islam. Famahma btaghaina al-'izza bighairihi, kapan kita mencari sumber-sumber kemuliaan selain dari agama ini, adzallanallah, maka Allah akan hinakan kita. Dan ini betul yang terjadi. Orang-orang salaf, orang-orang saleh terdahulu di masa-masa keemasan, mereka mengatakan mereka mensenandungkan setiap hari, famal ma'na bi an nahya wala nuhyi binad dina. Apa makna kita hidup kalau kita tidak menghidupkan agama ini? Mereka berlomba-lomba untuk berkontribusi untuk agama. Agama sumber kehidupan, agama adalah harga hidup dan harga mati mereka. Maka Allah memberikan kepada mereka keberkahan. Ini maka penting untuk kita melihat kembali tentang apa kerangka, apa langkah-langkah orang-orang soleh terdahulu dalam merealisasikan keizzahan mereka, merealisasikan sifat kebanggaan mereka kepada agama ini. Maka yang pertama, yang sebagaimana dikatakan oleh Rib'i ibni Amir tadi, akidah dan akidah. Di zaman kita sekarang, akidah bukan lagi menjadi kurikulum yang nomor satu. Akidah menjadi pelajaran tambahan di sekolah-sekolah, apalagi yang non formal. Akidah bukan lagi tidak memberikan daya tarik yang luar biasa kepada kita, kepada generasi kita. Padahal akidah ini adalah landasan, adalah loncatan, adalah prinsip yang mesti harus difahami oleh setiap muslim, baik secara teori maupun secara praktek. Dan Masya Allah, ulama-ulama kita telah mewariskan kepada kita hazanah keilmuan dalam bidang akidah yang luar biasa. Bahkan hampir di setiap generasi,
Setiap ada permasalahan yang baru berkaitan dengan akidah, ulama kita selalu lebih awal untuk menyiapkan counter ketika ada orang yang mencoba untuk membuat syubhat-syubhat dalam akidah. Tidak ada masalah kecuali telah selesai dibahas. Maka ini yang harus kita fahami. Bagaimana akidah kita akidah salimah, akidah yang benar. Karena dengan akidah yang benar, hati yang benar, prinsip yang benar, kita mendapatkan izzah kita. Tapi kemudian kapan akidah kita sudah mulai kemudian digorogoti dengan kesyirikan? Kapan tawakal kita kepada Allah kemudian mulai abu-abu? Kapan sikap tawadhu kita, sikap zuhud kita, dan sikap-sikap hati yang lain mulai melemah? Maka seperti itulah melemah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang, tergantung dengan bagaimana sikap kita. Jadi ini yang pertama. Pelajarilah akidah, perbaikilah akidah, karena akidah kita adalah pondasi kita. Keimanan kepada Allah, sifatnya, beriman uluhiyahnya, beriman rububiyahnya, beriman asma wa sifatnya, beriman sebagaimana imannya orang-orang soleh terdahulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pentingnya kita membaca dan mengkaji sejarah orang-orang soleh terdahulu, biografi para kesatria-kesatria Islam, membaca tentang perjalanan dan pengorbanan para sahabat, para tabi'in, dan kontribusi mereka untuk agama. Karena sejarah ini menjadi kata kunci bagaimana kita memandang masa depan kita. Kapan kita lalai dari melihat sejarah yang telah terjadi dulu? Karena Allah telah mengultimatumkan bahwa sungguhnya sejarah itu adalah seperti roda yang terus berputar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Orang Arab mengatakan at-tarikh yu'idu nafsah, bahwa sejarah itu selalu mengulangi dirinya lagi. Sebab-sebab kemenangan dulu dan bagaimana mereka meraih kemenangan, seperti itulah sebab-sebab yang harus kita jalani sekarang. Dan sebab-sebab kemunduran yang pernah terjadi dulu, penyebabnya itulah yang harus kita jauhi sekarang. Seperti itu, berputar. Maka penting untuk kita terus membaca, jangan melupakan, apalagi jangan meninggalkan sejarah, karena sejarah adalah kartu as kita. Bagaimana orang-orang soleh terdahulu, bagaimana perjalanan mereka, bagaimana pencapaian mereka, dan seterusnya. Ini penting. Karena sekarang ini sudah banyak sekali propaganda-propaganda, konspirasi-konspirasi menjauhkan umat Islam dari sejarahnya. Kita dilupakan. Silahkan kita cek anak-anak kita, lingkungan kita, dan kita tanyakan tentang profil-profil orang-orang besar, baik di zaman sahabat, di zaman tabi'in, dan ulama-ulama yang tersohor belakangan. Kita tanya mereka siapa Abu Hurairah, kita tanya mereka siapa Khalid bin Walid, kita tanya mereka siapa Tariq bin Ziyad, siapa Qa'qa', siapa Muthanna, siapa Salahuddin Al-Ayyubi, siapa Muhammad Al-Fatih. Sedikit, nihil, nadir, kecil kemungkinan kita akan mendapatkan jawaban-jawaban yang membahagiakan kita. Kita sudah dilupakan. Apalagi sekarang ini betul-betul dari segala sisi propaganda itu kemudian menggerogoti media, kemudian berita, kemudian buku-buku yang dicetak, dan semuanya. Dan yang paling teranyar tentang sejarah G30 SPKI yang baru-baru kita rayakan beberapa hari yang lalu. Sekarang sudah mulai tidak heboh seperti hebohnya dulu kita di zaman kita masih kecil. Dulu ketika G30 SPKI kita sudah disiapkan, beberapa hari sebelumnya diumumkan. Kita nonton bareng tentang pemutaran dokumenter pembantaian ulama dan rakyat ketika itu. Sekarang ini beritanya saja, kalau kita baca media-media, terutama media-media resmi, sedikit sekali memberitakan, menghidupkan kembali kita tentang ingatan-ingatan ini. Bahkan kalau kita tulis tentang sejarah G30 SPKI di Google, yang muncul
adalah percobaan bagaimana sejarah G30 SPK ini dihilangkan. Bahkan banyak termasuk dari jajaran pemerintah dari bidang kebudayaan yang mencoba untuk memberikan wajah lain kepada masyarakat. Kalau PKI itu sebenarnya bukan pemberontak, mereka adalah korban. Dan ini sudah terang benderang disampaikan di acara-acara televisi, di tulisan-tulisan media, bahkan di buku-buku yang dicetak resmi. Mulai pelan-pelan dihapuskan, kita dilupakan. Padahal Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saksi-saksi hidup masih ada. Riwayat tentang kekejaman PKI ini bukan kita riwayatkan dari buku-buku, tapi kita riwayatkan secara mutawatir, sanad tersambung dari orang-orang tua kita, dari kakek nenek kita yang masih hidup. Bagaimana mereka tersiksa dulu, bagaimana mereka kemudian dikejar-kejar, bagaimana kemudian pembunuhan dan seterusnya. Mereka hidup masih, tapi sudah coba untuk dikaburkan. Bagaimana kalau mereka semua sudah meninggal dan kita anak-anak ini tidak faham betul tentang bahayanya mereka, tentang sejarah kelam mereka, maka sangat-sangat mungkin kemudian kita betul-betul akan terputar fakta yang ada di kepala kita. Ini pelajaran tentang sumber kemuliaan kalau kita baca sejarah orang-orang hebat dulu. Kapan kita memahami seperti ini langkah-langkah mereka, maka kita kemudian juga akan semakin kokoh, semakin yakin, semakin bermental, semakin faham bahwa kita harus angkat kepala kita bukan karena pribadi kita, tapi karena kita muslim. Karena kita muslim. Kemudian di antara muahalat, di antara sebab-sebab kenapa orang-orang soleh terdahulu mendapatkan izzah, kemuliaan dan keagungan Islam ini, di antaranya adalah beberapa amalan-amalan yang mereka kerjakan. Yang pertama, ta'zimuhum li amrillah. Bahwa orang-orang soleh terdahulu mereka sangat mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada firman Allah, ada perintah Rasulullah, tidak punya pilihan, tidak ada lagi mencoba untuk bermain logika, tidak lagi disaring apakah masuk di akal atau tidak. Firman Allah, hadis Nabi benar, sami'na wa ata'na. Tidak banyak kila wa qal, tidak banyak berargumentasi. Kapan itu firman Allah? Maka mereka menerima dengan lapang dada. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang sikap mereka ini, tentang kepribadian mereka ini. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, tidak punya pilihan. Idza qadallahu, ketika Allah telah membuat sebuah keputusan, mereka tidak punya pilihan dalam urusan mereka. Sami'na wa ata'na, itu jawaban mereka. Seperti itu. Tidak ada lagi perdebatan. Firman Allah, bismillah, laksanakan. Dan suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama, sahabat tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang dikatakan oleh Nabi seandainya imannya beliau ditimbang dengan imannya seluruh umat Islam setelahnya, maka imamnya Abu Bakar As-Siddiq lebih berat dibandingkan dengan iman-iman kita semua. Suatu ketika beliau pernah marah besar. Kenapa marah? Marahnya masuk akal. Beliau marah karena putrinya beliau, istrinya Nabi Aisyah radhiyallahu anha, dituduh berzina. Masya Allah, istri Nabi, putri beliau dituduh berzina. Dan alangkah marahnya beliau, kenapa? Yang menuduh berzina itu bukan orang-orang munafik, bukan orang-orang kafir. Yang termakan hasutan adalah seorang budak yang telah dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan, hamba sahaya tidak punya apa-apa, bahkan dirinya bukan punyanya, dibebaskan, diberikan lagi bantuan-bantuan yang lain, tapi kemudian termasuk orang yang terhasut dan mengatakan Aisyah berzina. Dalam hadisatul ifk atau kisah dalam surat An-Nur yang disebutkan. Maka marah besar. Abu Bakar As-Siddiq bersumpah bahwa mulai hari ini
aku tidak akan menyapa, aku tidak akan berbuat baik lagi, dan aku tidak akan mendoakan sedikit pun kebaikan kepada Mistah. Turun ayat dalam surat An-Nur, falyafu wal yasfahu, hendaklah kalian itu memberi maaf dan melapangkan dada. Ala tuhibuna an yaghfirallahu lakum, bukankah kalian juga ingin kelapangan dada? Bukankah kalian juga ingin kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi ingin mendapatkan maaf, maka maafkan orang. Ketika ayat ini didengarkan dan turun kepada Abu Bakar As-Siddiq, seketika Abu Bakar As-Siddiq kemudian menangis dan mengatakan, bala nuridu ya maula ya Rabb, kita ingin ya Allah ampunan darimu. Maka sejak itu beliau kembali berbuat kebaikan kepada Mistah, bahkan kebaikannya berkali-kali lipat daripada sebelum beliau itu dicela keluarganya oleh Mistah tadi. Seperti itu. Bayangkan sebagai orang tua, anak kita, bahkan istri Nabi Ummul Mukminin dihina berzina. Kata Abu Bakar As-Siddiq, dulu kita di zaman jahiliyah tidak pernah ada yang berani menuduh kita dengan tuduhan seperti ini. Karena keluarga Abu Bakar dari zaman jahiliyah adalah keluarga yang terpandang. Ini kok sudah muslim, kok berani-beraninya ada yang nuduh kita seperti itu? Di mana logikanya? Kok bisa seperti itu? Mana besar? Dulu aja jahiliyah tidak ada yang berani. Siapa kamu Mistah? Kok berani-beraninya menuduh Aisyah istri Nabi? Kita sudah muslim, sudah tahu tentang peraturan, sudah tahu tentang hukum syariat. Kok kamu masih tuduh? Tidak, maka marah besar. Maka turun ayat, tiba-tiba langsung luluh, tiba-tiba seperti es batu yang disiram air panas mencair. Beliau kemudian malah mendatangi Mistah dengan memberikan bantuan yang luar biasa. Itu yang pertama. Itu karakter yang mengantarkan para sahabat dan orang-orang soleh terdahulu mendapatkan izzah mereka. Firman Allah, perintah Rasulullah menjadi sesuatu yang ada di atas kepala kita, menjadi sesuatu yang lebih tinggi dari diri kita. Kapan itu firman Allah, perintah Allah, maka tidak ada pilihan dan apalagi tawar-menawar. Tidak ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, zuhduhum, kezuhudan mereka. Artinya apa? Inilah yang dikatakan Rib'i ibn Amir. Agama kita ini agama yang mengantarkan kita berorientasi dunia akhirat, tidak berorientasi dunia saja. Kita hidup bukan cuma sekedar untuk bagaimana kita bisa mendapatkan makan, menafkahi keluarga, membiayai mereka dan sudah selesai. Tidak. Tapi kita diantarkan untuk mendapatkan keluasan dunia dan akhirat. Bagaimana itu? Dengan kebenaran, dengan agama yang kita jalan. Agama Islam ini memberikan kepada kita keluasan dunia dan akhirat. Seperti itu sikap mereka, seperti itu mental mereka. Maka dunia ini tidak sama sekali mempengaruhi, tidak sama sekali membutakan, dan tidak sama sekali merubah fisik kehidupan mereka. Apapun dunia ini, bahkan mereka menangisi dunia, menangisi kekayaan, sebagaimana kita menangisi kematian. Kalau ada dunia datang menghampiri mereka, menangis. Mereka takut kalau fasilitas ini adalah fasilitas yang didahulukan oleh Allah, karena nanti di akhirat tidak dapat lagi. Mereka takut. Seperti itu keadaan. Jadi mereka betul-betul tidak, sama sekali tidak terpengaruh. Ini yang susah. Kita hidup di zaman yang semuanya serba materi. Semuanya serba materi. Dan memang tabiatnya manusia dicintakan terhadap kehidupan dunia. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir ila akhiril ayat. Kita telah diperindah untuk kita cinta perempuan, cinta anak, cinta kekayaan, cinta tunggangan, kendaraan dan seterusnya. Namun kecintaan kita harus dibatasi, harus di atas rel, harus sesuai dengan petunjuk. Makanya Allah mengatakan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, dan carilah dalam kehidupanmu ini untuk bekal akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya,
Tapi jangan juga lupa bahwa kamu di dunia ini perlu fasilitas. Fasilitas cuma sekedar untuk menunjang kita semakin dekat dan semakin dekat kepada Allah. Kapan fasilitas yang Allah berikan tidak membuat kita semakin dekat, maka hati-hati. Ini fasilitaskah atau malah ini adalah bencana dan cobaan? Ini adalah fitnah. Seperti itu pemahaman mereka. Maka jangan heran kalau para sahabat itu ada yang menginfakkan seluruh hartanya, ada yang menginfakkan setengah hartanya, ada yang yang gampang sekali kemudian untuk mengeluarkan dan bersedekah karena memang dunia tidak menjadi apa-apa di mata mereka. Dan yang terakhir, insya Allah masih banyak sebenarnya karakter-karakter generasi-generasi aziz, generasi-generasi bangga yang generasi-generasi yang membanggakan dulu. Dan ini yang mungkin yang paling kentara dari mereka adalah al-ukhuwah wa hubbul wahdah wal ittihad, persaudaraan dan kecintaan mereka terhadap persatuan dan kesatuan. Ini yang penting sekali. Innamal mu'minuna ikhwah, karena sesungguhnya muslim itu bersaudara. Sungguhnya yang bersaudara itu cuma hanya orang-orang yang beriman, yang bisa merasakan kenikmatan, kelezatan, kemanisan persaudaraan. Kita kenal Sa'id ibni Rib'i al-Ansari, salah seorang sahabat Ansar, ketika dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf yang baru datang, terusir dari kampungnya Mekah. Ketika datang, dia mengatakan, "Wahai saudaraku, aku punya 2 istri. Silakan engkau lihat salah satunya, yang mana engkau sukai aku ceraikan agar engkau nikahi. Aku punya sebidang tanah, maka aku bagi 2,5 untukmu. Aku punya harta dan aku termasuk kaum Ansar yang paling banyak hartanya. Usyatiruka nisfa mali, aku akan berikan setengah hartaku." Coba bapak-bapak, ibu-ibu bayangkan, kalau bukan karena riwayat yang benar, kalau bukan karena ceritanya ini cerita yang bisa dipertahankan dan bisa dibuktikan keabsahannya, keotentikannya, maka kita susah untuk percaya ada orang yang seperti ini. Kalau mungkin memberikan bantuan sedikit ya oke lah. Tapi bahkan istri dibagi 2 istrinya, 1 disuruh ambil, 1-nya dipertahankan, disuruh pilih yang mana lebih cantik yang kamu pilih. Ini cerita yang susah diterima oleh nalar, tapi ini benar adanya, menggambarkan tentang seperti itulah keadaan mereka. Dan banyak kisah-kisah yang lain. Suatu ketika Nabi datang tamu, maka Nabi panggillah tamu ini untuk ke rumah beliau untuk dijamu. Rupanya di seluruh rumah istri-istri beliau tidak ada makanan untuk menjamu tamu. Kembali beliau ke masjid. Di masjid beliau bertanya kepada sahabat, "Man yudifu hadza?" Siapa yang mau menjamu tamuku ini? Maka berlomba-lombalah para sahabat. Rasulullah melihat ada yang paling pertama mengangkat tangannya, sahabat dari kaum Ansar. Maka dipanggil, "Silahkan bawa tamu ini." Ketika sampai di rumah orang Ansar tadi yang berniat untuk menjamu tamunya Nabi, rupanya di rumahnya tidak ada apa-apa juga. Yang ada cuma makanan biskuit untuk anaknya, roti untuk anaknya, makanan anak. Tapi karena sudah terlanjur untuk memanggil, niatannya untuk menjadi orang yang terdepan menjamu tamu Nabi, maka dia kemudian mengatur, disuruh istrinya untuk merebus roti tadi itu, dibuat seperti kuah, bubur. Kemudian anaknya yang belum makan disuruh tidurkan, dibawa untuk tidur. Kemudian keluarkan 2 piring. Karena makanan anak bayinya cuma sedikit, maka tamunya saja yang dikasih makan, 1 piringnya kosong. Supaya tidak ketahuan, tuan rumah tadi ini orang Ansar pura-pura memperbaiki lampu strongkengnya itu, lampu obornya itu, tapi kemudian dia matikan. Maka makanlah mereka. Yang tuan rumah seolah-olah makan, membunyikan piringnya, seolah-olah mengunyah, dan tamunya makan alhamdulillah sampai kenyang. Di pagi hari Rasulullah tertawa mendatangi
sahabat Ansor tadi kemudian mengatakan Allah tertawa, bangga, bahagia terhadap apa yang engkau lakukan tadi malam. Seperti itu para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mencintai persaudaraan. Bahkan persaudaraan keimanan ini lebih kuat di sisi Allah dibandingkan dengan persaudaraan, bahkan persaudaraan sebapak seibu kalau landasannya bukan agama. Dan inilah yang kita sekarang hilang dan rindukan. Ini yang kita rindukan di zaman kita sekarang, ketika banyak sekali hal-hal yang tidak prinsip tapi membuat kita bergontok-gontokan, membuat kita berselisih. Padahal alasan untuk bersatu itu lebih besar dibandingkan dengan alasan untuk kita berpisah. Pintar-pintarlah kita untuk melihat mana persoalan-persoalan yang sifatnya ranah ijtihad, yang sifatnya kita lapang. Na'tadzir ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Kita saling bertoleransi dalam hal-hal yang bukan prinsip, yang kita berbeda dalamnya. Wa nata'awanu ba'duna ba'dan fima ittafaqna. Dan kita saling tolong-menolong, bergotong royong dalam hal-hal yang kita sepakati. Ini kalau kita faham semua insyaallah beberapa asbab sumber izzah, maka insyaallah taala masa depan untuk kita dan di tangan kita. Barakallahu fikum jami'an. Mohon maaf terhadap kesalahan, jika ada kesalahan yang kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kami terkhusus dan untuk kita semua. Astagfirullahalazim. Kami cukupkan sampai sekian. Jika ada pertanyaan mungkin kita coba untuk baca. Baik. Ya, baik, ada pertanyaan. Mungkin ada juga di kolom chat, bisa dibaca oleh Bapak Ibu. Umat Islam masa kini mudah sekali mendapatkan hal terkait pembelajaran Islam dari YouTube misalnya, dan dari banyak pendapat dan juga sudut pandang. Namun pada beberapa orang dengan mudahnya mendapatkan pendapat yang berbeda ini membuat mereka menjadi ragu mana yang benar. Apakah ini bisa juga menurunkan izzahnya kepada Islam? Dan bagaimana cara mengatasinya? Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Persatuan itu mamduh, persatuan itu terpuji, dan perbedaan dan perselisihan itu hukum asalnya adalah tidak disukai. Maka sebagian orang ada yang membacakan hadis ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan umatku itu adalah rahmat. Itu hadisnya hadis palsu, bukan hadis bahwa agama kita ini agama persatuan. Agama kita ini agama persatuan. Perbedaan yang ada bukan maknanya kemudian kita berbeda pendapat, berbeda argumen, kemudian artinya kita berpisah dan kita bercerai-berai. Ini yang salah difahami. Ini yang tidak difahami oleh dulu mereka berbeda, ngotot-ngototan sampai naik suara ketika mempertahankan argumentasi. Tapi itu cuma sekedar perbedaan ilmiah. Tapi setelah itu di hati ini tidak ada masalah. Sekarang di zaman kita ini masalahnya perbedaan yang seharusnya tidak harus sampai masuk ke hati, tapi kemudian menjadi penyakit yang bahkan disimpan. Ini karena kedangkalan, karena kekurangan, karena kebodohan kita terhadap hal-hal yang prinsip dalam agama kita. Jadi yang pertama pentingnya kita untuk memahami bahwa agama kita ini agama yang salih likulli zamanin wa makan. Agama yang cocok, yang tepat di setiap zaman dan di setiap keadaan. Maka ulama-ulama setiap zaman itu kemudian yang sudah punya kafaah, kemampuan untuk berijtihad, mereka adalah tangan kanannya Islam, tangan kanannya syariat untuk mencoba memberikan jawaban terhadap permasalahan yang terjadi belakangan.
permasalahan kontemporer. Dan tentunya namanya ijtihad bisa benar, bisa salah, bisa bersatu, bisa berbeda. Maka perbedaan yang dalam ranahnya ijtihad ini biasa-biasa saja. Dan betul, kapan kita kemudian tidak memahami tentang hakikat sunnatullah, perbedaan dalam hal-hal dalam agama kita ini, maka seperti itulah kemudian kita akan terbawa, terumbang-ambing perasaan kita. Ini kenapa Ustadz ini mengatakan demikian, Ustadz ini membantah demikian. Bantah-bantahan argumentasi itu dari dulu sudah ada. Tentang fikih mazhab arba'ah, ini membantah ini membantah ini, itu biasa saja. Itu biasa saja karena memang ranahnya ranah ijtihad, permasalahan fikih, permasalahan yang tapi kalau soal permasalahan keimanan, permasalahan tentang kitab suci, tiba-tiba ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak benar, ada yang mengatakan bahwa sahabat itu terlaknat. Ini permasalahan yang kita memang harus mengedepankan kekuatan di sini karena ini prinsip. Itu tadi. Jadi langkah-langkahnya menurut kami supaya tidak kita minder, tidak kita kemudian terpengaruh dengan banyaknya silang pendapat yang terkadang malah membuat kita semakin ragu-ragu. Kalau kami melihat yang pertama bahwa ada kaidah orang Arab mengatakan begini, ta'rifin nur ta'rifuz zalam, i'rifin nur, ketahuilah cahaya maka kamu akan mudah kemudian beradaptasi dengan kegelapan. Pelajarilah nilai-nilai dasar, hal-hal prinsip, as-sawabit, rukun-rukun, hal-hal yang tidak berubah-berubah dalam agama kita ini, dan kita sekuat tenaga mempertahankan dan membelanya. Maka selain hal-hal yang sawabit tadi, ada namanya mutaghayyirat, hal-hal yang ada silang pendapat di dalamnya. Maka tugas kita adalah mendalami, mempelajari, bertanya, dan kemudian apa yang kita pegang itulah komitmen kita, dan setiap pendapat yang berbeda dengan kita tidak membuat kita sakit hati, apalagi sampai ciut, sampai jengkel, apalagi sampai merasa bahwa Islam ini agama yang sekarang tidak jelas misalnya. Karena kenapa banyak sekali perbedaan, itu sudah tidak ada lagi, tidak kita takutkan. Karena kita sudah paham, oh memang ini ranahnya multi tafsir, ini ranahnya ada silang pendapat, dan masing-masing pendapat punya hujjah. Itu langkah yang pertama. Dan yang kedua ya tentunya kita harus belajar terus mendalami. Jangan cukup dengan satu ustadz. Ini juga masalah. Ada orang yang baru-baru belajar dan semangat untuk belajar, ketika dapat satu ustadz yang dilihatnya kemudian menarik, cocok, sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka dia ikuti terus, dia pegang terus perkataannya, dan dia elu-elukan. Ini kemudian pelan-pelan kapan dia kemudian mencukupkan dirinya belajar dari satu ustadz atau dari satu komunitas, maka disitulah kemudian dia membatasi pandangannya, dan dia menjatuhkan dirinya dalam fanatisme buta, taklid al-a'ma, dan ini dilarang. Di zaman kita ini ya tidak ada yang maksum. Semua ulama yang ada yusibu wa yukhti, bisa benar bisa salah. Maka kita buka cakrawala kita ambil dari ulama ini, kita dengar, supaya kita semakin kaya hazanah keilmuan kita, semakin terbiasa dengan perbedaan. Itu mungkin langkah-langkahnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh pemirsa yang dirahmati Allah, dan kepada penanya, semoga jawaban tadi memberikan tambahan wawasan. Barakallahu fikum jami'an. Kami mohon diri. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
illallah Muhammadun Rasulullah